tidak sah. Jadi kalau ragu-ragu itu tidak sah. Tetapi kalau kita sholat 20 menit kemudian, ya, jadi dari jadwal itu 20 menit kemudian, maka pasti sudah yakin, sudah pasti masuk subuh. Kecuali nanti kalau 1 jam berikutnya, wah itu sudah suruh, udah batal, sudah kesiangan. Tetapi kalau mundur segitu, itu pasti yakin itu masih waktu subuh. Bahwa waktu subuh sudah masuk, sehingga memundurkan waktu subuh itu adalah dianjurkan, karena di situ ada kesepakatan. Jadi pasti kalau sudah mundur itu sepakat ini subuh enggak, ya pasti subuh. Cuma ya tidak di awal subuh gitu. Kalau yang menurut yang sudah tahu. Nah yang menarik adalah Saudi Arabia. Kalau kita pergi umroh, ingat ya, kalau kita umroh atau haji di Mekah, Masjidil Haram, di Madinah juga, itu antara adzan subuh sama qomatnya itu bedanya antara 20-30 menit. Lama gitu. Jadi rupanya untuk mengoreksi ini. Jadi yang apa di Indonesia itu beberapa pendapat, beberapa yang Kiai Basori itu dia mengusulkan mundurnya 22 menit. Muhammadiyah tadi mundur 8 menit, Kiai Basori itu mengusulkan, dan beberapa di Jawa Timur itu 22 menit. Profesor Tono itu menunjukkan 28 menit gitu. Jadi sudutnya itu 13 derajat, nggak sampai ke 20. Jadi ini ikhtilaf yang macam-macam begitu ya. Seharusnya hakimnya adalah Kementerian Agama ya, untuk melihat, oke, pergi sekarang lihat datanya gitu, lihat datanya. Tapi waktu itu lihat datanya Profesor Thomas Jamaluddin sudah pergi. Tapi sayangnya waktu dipublish itu saya lihat datanya cuma satu hari saja di Labuan Bajo. 1 titik 1 hari. Nah, ini yang perlu ditambah. Baik. Lalu bagaimana Imam Al-Ghazali menyikapi suatu perbedaan pendapat ini? Ini dari kitab Adab Al-Safar, kitab ke-7 dari buku Al-Ibadah, kitab Ihya Ulumuddin. Saya kutip dari bukunya Kiai Basori lagi ya. Imam Al-Ghazali menyatakan begini. Ini saya sarikan. Maka dari waktu yang ragu-ragu, seharusnya orang puasa meninggalkan sahur dan orang salat melakukan witir, dan tidak boleh, ini ada 2 kali, tidak boleh melakukan sholat subuh hingga berlalu masa ragu-ragu. Jadi artinya kalau masih ragu-ragu jangan sholat subuh. Maka jika ia sudah yakin baru sholat. Ini sama dengan pendapatnya ini tadi, Profesor Zahra, rektornya Malang. Kalau saya visualkan apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali itu, maka kayak gini, malam ya, batasnya dengan waktu fajar itu. Ini ada ada beberapa pendapat ya tadi yang di situ ya, yang batasnya itu kemudian menimbulkan keraguan-raguan karena bilang oke, 8 menit tambah 8 menit, yang satunya bilang tambah 20 menit, satu bilang tambah 28, tambah 22 tambah 28 ya, dari jadwal Kemenang. Maka keraguan-raguan itu akan menjadi pasti pada waktu yang ditulis itu. Ini kalau mengikut Imam Al-Ghazali ya. Asal jangan sampai yang kebiru waktu subuh itu sudah suruh ya, tapi ada waktunya. Tentu juga tidak karena as-salatu alal waktu, salatlah pada awal waktu. Begitu yang bisa saya sampaikan, bahwa ada dalilnya tentang subuh, dan kemudian hadisnya juga ternyata itu fenomena yang observable, mudah dilihat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya atau menambahkan? Baik, kalau ada yang mau menambahkan atau bertanya, mohon silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tertarik dengan Ustaz mengenai Fajar Kadik. Nanti banyak. Bermasalah yang ke atas. Nah, Fajar Kadik ini terkait dengan azan sebelum subuh yang awal itu bedanya berapa lama sebelum waktu subuh, dan bagaimana muadzin itu menentukan bahwa dia akan
yang pertama tadi, kalau hadis Abu Dzar tadi itu kan Rasulullah menyuruh Bilal melakukan adzan pada waktu melihat yang itu tadi cahaya yang naik ke atas gitu. Nah, baru kemudian Umi Ibu Maktum itu baru melakukan adzan yang kedua pada waktu sudah melihat cahaya itu mendatar begini. Nah, Kak, berapa lama antara tegak sama mendatar itu gitu ya? Berapa tegak antara mendatar? Itu saya tidak ingat waktunya berapa menit gitu. Tetapi cukup lama itu, bisa sampai ya hampir setengah jam gitu antara itu. Yang tadi itu kemudian muncul pendapat-pendapat yang 20 menit 20 derajat, kemudian 18 derajat, 15, kemudian ada 13,5 derajat, itu bedanya kan antara sampai setengah jam gitu. Sampai setengah jam. Tetapi kalau misalnya dari itu sampai ke suruhnya itu sekitar 70 menit, 72 menit gitu, sampai suruh. Jadi waktu subuh kita sebetulnya cukup lama. Ya, bukan cukup lama juga, cukup mepet juga lah, kalau 1 jam gitu, 1 jam. Ya. Nah, itu fenomena tadi saya bilang bahwa fenomena cahaya di ruang yang gelap sehingga kelihatan sebetulnya. Beda dengan fenomena melihat hilal. Kalau hilal itu challenging gitu, banyak tantangannya gitu, harus pakai alat instrumen yang baik gitu. Nah, sekarang kalau di hilal itu masalah kita adalah masih ada 2 besar ya, melihat atau menghitung. Kemudian meskipun itu sudah bisa dihitung gitu ya. Kemudian kalau melihat, nah ini dia, melihatnya juga bertahap-tahap gitu. Ada yang melihat harus pakai mata, kemudian yang pakai kacamata atau pakai teleskop gitu. Malah ada yang pakai teodolit. Kalau bapak-bapak tahu teodolit itu sebetulnya untuk melihat kerataan tanah, elevasi gitu ya, bukan untuk melihat astronomi. Kemudian ya pakai instrumen yang lebih baik itu untuk itu. Sedangkan kalau subuh ini tadi itu yang glare ke atas lalu hilang sampai yang begini, itu fenomena cahaya yang relatif bisa dilihat dengan mata biasa dan terjadi setiap pagi setiap pagi, tidak setiap bulan. Kalau hilal kita miss gitu, tunggu bulan depan. Kalau ini kita gagal, lihat besok, coba cek lagi, bisa dia. Silakan mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menambahkan atau bertanya? Yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Yang mau saya tanyakan tadi terkait yang ada yang berbeda waktu gitu ya. Katakanlah udah azan tapi kalau ragu 20 menit kemudian baru sholat. Nah itu sebenarnya yang agak yang ada di pikiran saya adalah berarti misalnya kan kalau di masjid dekat rumah saya itu azan jamnya 10 menit kan, sekarang kan kalau di masjid ada 10 menit ya, kalau dari rumah itu kalau kita ragu sih berarti kita nggak dapat jamaah dong. Jadi seperti itu atau gimana ya? Biar kita tetap dapat jamaah seperti itu. Ya inilah dilema umat ya. Dilema umat kita juga tidak, dan rupanya isu yang diangkat tahun 2009 dan kemudian memulai ramai 2015 dan kemudian akhir-akhir ini seperti dari Profesor Tono itu dari Universitas UHAMKA yang banyak mengumpulkan data, itu datanya makin banyak sekarang sehingga dia makin yakin harus dimundurkan gitu. Tetapi belum ada respon dari Kemenak gitu ya, yang untuk bagaimana ini, karena sebetulnya umat dalam keadaan dilematis juga gitu. Tapi yang kemudian tadi ada pondok-pondok pesantren dan rumahnya banyak yang sudah punya jadwal sendiri gitu ya. Di bukunya Kiai Basori itu dia tunjukkan itu daftar organisasi atau pesantren yang memang independen gitu, menentukan sendiri gitu ya. Nah, misalnya Muhammadiyah secara resmi dia mengundurkan 8 menit sekarang dari jadwal pemerintah. Kita bagaimana? Kita ya kalau tadi sudah mundur 10 menit gitu, sebetulnya udah masuk antara adzan dengan qomat sudah 10 menit kan, ya, sudah masuk.
Kalau menurut Muhammadiyah yang 8 menit atau menurut Malaysia yang 8 menit tadi. Gitu. Memang lebih bagus itu derajatnya lebih turun ya. Kalau tadi kok katakan alat sekadarian dinaikin 20. Jadi kalau dia lebih turun lebih bagus dia agak turun harusnya. Pertimbangan tadi yang kok dinaikkan jadi lebih malam. Sekarang ini dia lebih baik kalau lebih turun kalau mau menyelamatkan puasanya. Jadi puasanya lebih mundur gitu, lebih awal berhentinya itu. Makanya yang imsak itu kan 10 menit sebelum adzan itu kan. Itu untuk keselamatan gitu. Iya. Ya, tetapi sholatnya jadi masalah gitu kan. Ya. Kalau belum waktu terus masuk sholat kan belum boleh. Gitu. Berarti 20 derajat itu terakhir makan gitu ya? Yang awalnya? Iya terakhir makan. Ya, jadi kalau Pak Sa'aduddin Jampek pada waktu itu dia memundurkan dari 18 ke 20, artinya membuatnya lebih malam. Itu untuk menyelamatkan kehati-hatiannya itu dalam konotasi puasa. Gitu. Tapi tidak dalam konotasi sholat. Ya. Karena sholat malah sebetulnya belum masuk waktunya. Dan ternyata Indonesia yang paling besar derajatnya 20. Arab sendiri, Arab dan Mesir itu 19,5 derajat, 19,5 itu. Lalu kemudian ketika sholatnya Masjidil Haram itu memundurkan antara 20-30 menit. Gitu. Jadi aman sebetulnya kan. Saya pernah dengar sendiri Syekh Ali Jabir waktu itu dalam satu ceramahnya beliau bilang sebetulnya kalau kita di Saudi Arabia itu subuhnya 30 menit setelah adzan gitu. Nah kalau kita baca hadis tadi memang kita harus hati-hati ada 2 kali adzan gitu ya. Dan secara saintifik inilah yang makanya sebetulnya kita mendorong supaya daripada umat ini bingung gitu, Departemen Agama melakukan reobservasi lagi gitu. Profesor Thomas Jamaluddin sudah melakukan itu. Cuma yang saya lihat ya, saya kenal beliau dan juga sama Profesor Thomas saya juga kenal. Yang satu bawa data 2000 data, yang satu bawa 1 data. Nah ini kan yang jadi masalah. Kira-kira Anda percaya yang mana dong 1 data? Kita agak bilang kurang lah 1 data, tambah lagi tanggal 28 Mei di mana di Labuan Bajo. Memang ada datanya data SQM tadi, ya SQM, bukan data kamera, data SQM. Gitu. Dan kalau saya lihat data SQM-nya, deflection point-nya, gitu. Kita biasa ngelihat data gitu kan, belum yakin lah gitu, ya. Harusnya ada kalau misalnya ada deflection point gitu, barulah itu ada something happen, ada sesuatu yang berubah, fenomena alam yang terjadi. Tapi kalau dia belum ada deflection gitu, belum. Itu. Allah Allah. Baik yang lain, ada mungkin Pak Budi mau bertanya. Baik Ustaz, kalau nggak ada, ini terakhir Ustaz, terkait penentuan awal waktu. Ini kenapa nggak semuanya sholat Ustaz selain subuh aja? Karena ada jalan begitu Ustaz. Apakah setelah waktu yang ditentukan, misal zuhur hari ini 11.45, itu pas waktunya itu harus adzan langsung apa enggak? Karena ada juga masjid yang penentuan pas waktu sholat Jumatnya itu menunggu jemaah datang dulu Ustaz. Misal 11.45 itu ada waktu sholat zuhur, sholat Jumat, tapi karena jemaahnya masih kosong, itu biasanya jam 12 adzannya. Maaf, seperti masjid yang di belakang. Sehingga di kami di sini karena adzan 11.45, waktu di kami sedang khutbah, di belakang baru adzan. Itu mau juga bahasasi khatib. Nah itu apakah pelaksanaan waktu yang ditentukan dari Kemendak atau lembaga-lembaga lain itu pas waktunya itu harus adzan langsung, atau kalau emang jemaahnya belum ada itu nungguin dulu Ustaz? Jadi kan kayak nggak tepat waktu kalau kita secara pegawai itu nggak disiplin waktu, sehingga nunggu dulu agar jemaah pada berdatangan dulu sehingga adzannya bisa jam 12 walaupun emang
zuhur itu 11.45. Nah ini yang menjadi istilahnya fenomena di kita ketika pelaksanaan sholat Jumat. Dan kalau waktu sholat subuh itu dengan imsak, itu kan kadang-kadang orang yang mengatakan imsak itu masih bisa makan minum. Dan ketika subuh sudah azan berkumandang baru tidak bisa. Ada juga yang mengatakan bahwa dengan imsak itu sebagai istilahnya lampu hijau gitu. Sehingga untuk istilahnya agar tidak kebablasan, siap-siap untuk tidak makan minum lagi. Nah ini dari jedanya itu ditentukannya dari segi mana ya? Karena kadang-kadang ada di hari ini imsak ke subuh 5 menit, di hari setelahnya 7 menit, 10 menit itu kadang-kadang beda-beda. Setahu saya imsak itu selalu 10 menit. Iya, itu hanya perhitungan saja. Jadi kalau dilihat jamnya memang berubah-ubah begitu, tetapi dia dihitung dari subuhnya. Jadi patokannya subuh lalu dikurangi 10 menit. Itu untuk siap-siap itu tadi gitu. Tetapi saya pernah mendengar guru saya itu mengatakan bahwa sebetulnya ketika adzan pun masih boleh makan. Ya. Kecuali seadannya udah habis itu baru nggak boleh. Gitu, tapi ketika masih Allahu Akbar itu kalau memang sedang makan atau diselesaikan lah, jangan terus putus. Itu pendapat ulama ya, pendapat ulama. Tentu yang lain juga nggak mau saya boleh aja gitu. Karena ada ulama lain yang punya pendapat. Gitu. Jadi kalau tadi Rasulullah menyebutkan makanlah ketika Bilal adzan, tapi rupanya bukan yang bukan perintah makannya itu baru pada waktu adzan yang subuh itu, tetapi adzannya Bilal itu adalah adzan awal ketika melihat itu tadi fajar